Shalom saudaraku, kita kembali belajar renungan Alkitab dengan judul Lakukanlah yang baik dan Tuhan memberkati. Kita persiapkan terlebih dahulu dari Yefanya 1 ayat 7 sampai 12. Di sini kita akan mengutip ayat 8, pada hari perjamuan korban Tuhan itu Aku akan menghukum para pemuka, para anak-anak raja, dan semua orang yang memakai pakaian asing. Ada saat gembira penuh dengan kesenangan, di mana penuh dengan keriangan dan sukacita. Tetapi ada juga saat kegelapan, penuh ratapan, penuh dengan duka. Pernyataan Nabi Yefanya bukanlah gertak sambal dan sekedar asal bunyi, tidak seperti itu. Tetapi kenyataan yang tidak dapat dihindari. Sebab dengan kata meratap pada ayat 11, kegeraman Tuhan akibat perilaku umat yang menyimpang, hukuman Tuhan berlaku bagi orang yang tidak mengindahkan Tuhan. Di dalam ayat ke-9, kekerasan dan penipuan adalah simbol perlawanan kepada Tuhan Allah yang menganggap Tuhan tidak ada dan juga tidak menjawab persoalan-persoalan yang dihadapi umat. Pengalaman membuktikan setiap kali umat menyimpang dari jalan yang ditetapkan, maka ada begitu banyak cara Tuhan untuk mengembalikan perilaku yang menyimpang, perilaku yang lari. Hukuman dipakai Tuhan untuk mengingatkan umatnya, mengingatkan anak-anaknya, mengingatkan orang yang dikasihinya bahwa seluruh hidup umat bergantung kepada kehendak dan rancangannya. Saudaraku, bagi kita sekarang ini, firman Tuhan hendak mengingatkan bahwa setiap kesalahan pasti ada ganjarannya dan hukumannya, saudaraku. Daud tidak dapat menghindari vonis yang dijatuhkan Tuhan dengan mengambil anaknya akibat dosa yang dilakukan terhadap Batsheba. Terdapat di dalam 2 Samuel 11 ayat 27b dan 12:14. Nah, ini adalah contoh untuk menyadarkan kita sekarang ini melakukan perbuatan yang menista Tuhan. Berlaku penghukuman Tuhan, saudaraku. Hukuman di sini tidak hanya berarti efek jera agar umat tidak melakukan apa yang jahat di mata Tuhan, tetapi sekaligus untuk meluruskan jalan demi kebahagiaan manusia itu sendiri, demi kebahagiaan kita sendiri. Peringatan Nabi Yefanya harus dilihat dan dimengerti dalam kaitan itu agar kita pun memiliki perilaku atau sikap yang bersih. Dalam keterbatasan dan kelemahan atau kekurangan diri, celah, kesalahan, kekeliruan yang lahir ya atas keinginan atau kemauan yang tanpa batas selalu terbuka untuk menggiring kita kepada dosa, kepada perbuatan dosa, saudara. Firman Tuhan pada kesempatan ini hendak mengingatkan, jangan pernah memanfaatkan celah dosa itu untuk membiarkan diri dijerat oleh keinginan yang liar, apalagi digunakan dengan alasan terdesak atau terpaksa. Kalimat itu sering keluar, saudara, karena situasi dan kondisi seperti menipu, korupsi, selingkuh, dan lain-lain masih banyak sekali. Perbuatan baik dan terbuka pada sesama selalu mendatangkan berkat Allah, selalu memberikan kebaikan, menjadi sumber berkat. Dan oleh karena itu, saudaraku, mari, hendaklah kasih itu jangan pura-pura. Jauhilah yang jahat dan lakukanlah yang baik. Kita dapat melihat di dalam Roma 12 ayat 9. Mari kita berdoa. Ya Bapa, Allah Tuhan kami yang hidup,
Kuatkan kami untuk hidup menurut kehendak-Mu, bukan menurut kehendak dan kemauan diri kami. Amin. Saya Maruli Tuasinambela, Tuhan memberkati.